Presiden Rusia Vladimir Putin disinyalir tengah menjalankan ambisi besar yang tak hanya mengancam Ukraina, tetapi juga mengincar tatanan global. Iya, Kremlin diyakini sedang berupaya membangkitkan kembali kejayaan Kekaisaran Rusia, sebuah proyek raksasa untuk menjadikan Moskwa sebagai pusat kekuatan global yang menyaingi Barat. Langkah-langkah agresif Putin bukan hanya soal memperluas wilayah. Ini tentang membentuk ulang peta geopolitik dunia. Para analis memperingatkan, misi Rusia kini bukan sekadar melawan Kiev. Apa saja langkah-langkah strategis yang akan dibangun Rusia? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kremlin tak hanya melakukan invasi ke Ukraina. Dengan kata lain, Presiden Rusia Vladimir Putin tak hanya menginginkan Ukraina, tapi ia ingin dominasi dunia. Iya, lebih jauh diduga ada misi besar Putin. Kremlin diduga sedang menjalankan strategi jangka panjang untuk membangun kembali Kekaisaran Rusia, melawan NATO, memberikan tekanan terhadap Belarus, memperlemah Eropa, dan menjadikan kekuatan global baru. Pada 22 Juli 2025, Parlemen Rusia mengajukan rancangan undang-undang yang memungkinkan wajib militer berlangsung sepanjang tahun. Jika disahkan, ini akan menggantikan sistem yang selama ini berlaku, yaitu wajib militer 2 kali setahun pada musim semi dan musim gugur yang mewajibkan pria yang memenuhi syarat untuk bertugas selama 1 tahun. Para analis menyebutnya sebagai mobilisasi terselubung, bentuk persiapan jangka panjang untuk perang besar tidak hanya di Ukraina, tapi juga untuk melawan NATO. Langkah itu sejalan dengan reformasi militer Rusia sejak 2022, yaitu pembentukan 2 distrik militer baru Moskwa dan Leningrad dan ekspansi kekuatan tempur di sepanjang perbatasan barat. Di lain sisi, menurut hukum, wajib militer tidak diperbolehkan dikirim ke luar negeri untuk berperang di negara asing. Karena itu, Kremlin hanya membayar orang untuk bertempur di Ukraina, menawarkan bonus pendaftaran yang besar untuk mendorong orang menjadi sukarelawan dan menandatangani kontrak. Metode itu hingga kini telah berhasil menutupi kerugian besar yang dialami tentara. Namun, banyak ahli mengatakan metode itu tidak berkelanjutan. Selain militer, Rusia juga memusatkan ekonominya untuk mendukung sektor pertahanan. Tahun 2024, anggaran militer Rusia melonjak 42% menjadi sekitar 462 miliar dolar AS atau sekitar 7.484 triliun rupiah, melampaui gabungan anggaran pertahanan seluruh negara Eropa. Pakar menyebut langkah itu sebagai mobilisasi ekonomi nasional. Sanksi internasional sendiri telah memukul banyak sektor industri Rusia. Namun Kremlin justru memilih mengalihkan dana dari belanja sosial ke pengembangan senjata dan produksi militer. Kremlin juga memperluas pengaruh politik dan militernya di negara-negara global South seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Stepanenko juga menyebut lewat bantuan militer, kerjasama energi, dan narasi anti-Barat, Rusia berupaya menciptakan jaringan baru sekutu global yang bisa menyaingi pengaruh AS dan NATO. Menurut intelijen Ukraina, Rusia menargetkan tahun 2036 untuk menyelesaikan proses modernisasi militer besar-besaran senilai 1,1 triliun dolar AS atau sekitar 17.820 triliun rupiah. Tahun 2036 pun bukan angka sembarangan. Analis percaya Kremlin memilih jalan panjang agar tidak memicu gejolak sosial dalam negeri. Alih-alih memobilisasi penuh secara mendadak, Putin membangun sistem militer, ekonomi, dan sosial secara bertahap agar masyarakat Rusia tidak merasa dipaksa berperang. Lantas, bagaimana respon NATO terhadap langkah Rusia itu? Beberapa pemimpin Eropa mulai menyuarakan kekhawatiran serius.
Perdana Menteri Polandia Donald Tusk memperingatkan Rusia bisa saja siap menghadapi konflik militer langsung dengan Eropa dalam 2 tahun ke depan. Peringatan itu datang bersamaan dengan sinyal-sinyal bahwa NATO juga sedang mempersiapkan skenario konfrontasi jangka panjang, bukan hanya membela Ukraina, tapi juga menjaga pertahanan langsung di perbatasan timur Eropa. Yang jadi pertanyaan, apakah dunia tengah menuju perang blok global? Para analis melihat tanda-tanda yang semakin jelas dari reformasi militer dan pengeluaran pertahanan Rusia hingga pengaruh global Kremlin yang makin luas. Dunia perlahan bergerak menuju ketegangan blok besar seperti era Perang Dingin. Tapi kali ini dengan medan baru dan alat yang lebih modern. Jika memang semua itu benar-benar terjadi, apakah dunia siap menghadapi konflik global dalam beberapa tahun ke depan? Ya, langkah-langkah yang diambil Rusia tidak lagi bersifat lokal. Mulai dari ekspansi militer, perubahan ekonomi ke arah ekonomi perang, hingga propaganda global di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Semua mengarah pada satu hal, yaitu ambisi besar Kremlin untuk menggantikan dominasi Barat. Ikuti terus berita menarik dan update lainnya hanya di YouTube Kompas.com.